Shalom keluarga Sisi. Shalom. Nah, apa kabarnya? Luar biasa. Biasa duluan ya. Sehat semua. Nah, merdeka ya. Merdeka. Siang hari ini kita SRC ya di rumah ini kita bersyukur ya di kesempatan walaupun ini panas sekali, tapi kita bersyukur dimana kita merasakan kasih Tuhan dan kita juga menikmati kasih karunia-Nya dan kita pun sehat bersukacita. Mari kita bersukacita ya keluarga di Sisi untuk kita ucapan syukur dimana kita telah diberi Tuhan kesempatan aktivitas kita, walaupun apa pun yang kita hadapi, kita percaya aja kita tetap bersyukur dengan terang yang Tuhan sediakan. Apapun itu beban kita tanggalkan, mari kita bersukacita, kita di hadapan Tuhan tinggalkan semua beban dan itu akan Tuhan yang menyelesaikan dan kita akan menikmati hasil-hasil dari buah kasih kita nanti. Mari kita berdoa ya. Bapak, pada siang hari ini kita bersyukur, kita berkumpul di mana keluarga besar di Sisi. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan, kita bisa mengadakan SRC Semarang Keluarga Center Tuhan, di mana sukacita bagi setiap hidup kami Bapak. Kami bersyukur Bapak atas anugerah-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapak, firman-Mu yang membuat kami kuat. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Kami percaya Bapak, firman-Mu dalam kasih-Nya Tuhan tidak terbatas Bapak. Kami percaya dalam kasih-Nya Tuhan luar biasa. Kami percaya kami akan berjalan di mana Engkau yang selalu bersama kami, Engkau yang menuntun. Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita, keadaan kita, pekerjaan kami. Kami percaya suka duka itu semuanya kita lepaskan dan Engkau memberikan sukacita yang penuh dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, ucapan syukur yang kami naikkan dalam puji-pujian ini. Kami bersukacita atas segala sesuatu yang telah Kau berikan Bapak. Kami bersyukur Bapak. Kami percaya juga kami akan menikmati firman-Nya dalam kasih-Nya Tuhan. Kami percaya memberkati yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati kami untuk menerima roh-Mu, pengertian karena marifat-Mu. Kami percaya Bapak, kami menjadi kuat, kami menjadi luar biasa dan kami menjadi berbuah-buah yang manis Bapak untuk dirasakan dan menjadi terang bagi setiap orang di mana kita berada Bapak. Dan kami percaya Kau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Bersyukurlah kepada-Nya bahwa aku jangan Dia karena darah-Nya Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang penolongku, yang hidup. Kau yang
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
in love you came and gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nail His hands. Wash me in your blessed blood. Now all I know, your forgiveness and amen.
Sungguh besar kasih-Mu Bapa. Sungguh besar kasih-Mu Yesus, mengasihi kami lebih dari apapun juga, bahkan lebih daripada hidup-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima semuanya itu. Kami sudah menikmati itu semua Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau lebih lagi menikmati Tuhan, karena kami terus Tuhan, kami haus dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Siang hari kami benar-benar mengucap syukur Tuhan. Hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur kami Tuhan. Untuk Engkau Tuhan, Raja kami Tuhan. Untuk Engkau Tuhan, Domba Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh besar Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah mengubah kami. Terima kasih Roh Kudus yang sudah memberikan kami segala sesuatu, karya yang terbaik daripada surga yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi, supaya kami terus dapat tenggelam di dalam kasih-Mu. Tidak ada kesempatan kami untuk keluar daripada kasih-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur, haleluya. Amin. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Kita mau lebih dalam lagi memahami ya, kasih Allah. Tentunya pahami kasih Allah lebih dalam lagi. Amin. Amin. Ya. Nah, kita pasti semua kita pernah dengar cerita bagaimana Musa membelah laut. Ya. Saya pernah nonton videonya, ya walaupun itu video yang dibuat oleh manusia, tetapi saya bisa bayangkan dan pasti akan lebih lagi hebatnya kalau kita ada di sana waktu itu. Ya, kalau di dalam kitab Keluaran ayat 14 itu, yuk kita baca sambil bayangkan ya apa yang terjadi pada waktu itu. Keluaran 14 ayat 21 sampai 28. Keluaran 14 ayat 21 sampai 28 kita baca ya. Kita baca. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Ya, kita bayangkan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Bayangkan air laut ya terbelah ya oleh karena angin timur yang keras. Kita bayangkan betapa kerasnya angin timur itu ya, yang membuat laut itu menjadi terbelah ya, tetapi tidak membuat bangsa Israel ini kabur ya. Ini luar biasa ya kan. Jadi seperti tangan Tuhan memakai angin dari timur itu yang membelah laut itu menjadi kering ya, dibelah laut itu menjadi kering ya. Nah, ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Luar biasa ya, kita bayangkan tembok-tembok air itu, air laut kan? Dan mereka berjalan di tanah yang kering, bukan di tanah yang becek ya. Jadi seolah-olah di situ tidak ada air, seolah-olah di situ tidak pernah ada air laut yang melintasi tempat itu ya. Kalau kita ada di pantai aja, pantai itu masih basah. Tapi ini ya di situ dikatakan berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya, sebagai tembok, dan itu tinggi sekali. 23, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Bangsa Israel nyebrang, ya, mereka jalan, mereka lari, ya, mereka tenang aja, ya, menyeberangi air laut yang kering, dan Firaun dan pasukan berkudanya nyusul ya, sampai ke tengah-tengah laut. Ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir.
lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ya, ya. Tiang awan dan api itu terus menuntun bangsa Israel nyebrang. Ya. Tuhan di dalam tiang awan dan tiang api itu, bayangkan. Dia melihat tentara Mesir itu, dikacaukannya tentara Mesir itu. Ya. Gimana cara mengacaukannya? Ia membuat roda keretanya berjalan miring. Ya. Keretanya itu bisa berjalan miring dan maju dengan berat. Ya. Sehingga mereka akhirnya menjadi lambat, ya, nggak terarah. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Mereka udah takut ini, ya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka takut. Ya. Mereka kepengen meninggalkan orang Israel sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Tuhan berperang bagi mereka, bagi bangsa Israel melawan Mesir. Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbalilah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, dan Tuhan mencampakkan orang Mesir itu ke tengah-tengah laut. Nah, bayangkan ya, mereka sudah, orang Israel sudah sampai kepada tepi laut, mereka selamat. Musa mengetukkan tangannya, mengangkat tangannya ke atas laut, air laut kembali berbalik, ya, kembali seperti semula, ya. Dan orang Mesir itu terkubur di bawah laut. Ya. Kedua 8, berbalilah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul kerajaan itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ini lihat, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tuntas, ya, pekerjaan Tuhan tuntas, peperangan Tuhan itu selalu tuntas, tidak ada yang tertinggal. Amin. 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 Ini kita lihat ngeri ya. Padahal ini adalah perwujudan Tuhan atas bangsa Israel, perwujudan kasih Tuhan atas bangsa Israel. Amin. Amin. Ya, Tuhan kalau berperang menggantikan kita, ya, itu adalah dengan kasih, sesuatu dengan kasih. Kita jangan ikut-ikutan ngeri gitu. Amin. Kita bangga, kita bersorak-sorai, amin. Amin. Ya, atas kasih Tuhan yang dinyatakan ketika Dia berperang melawan musuh-musuh kita. Yang ngeri siapa? Firaun. Yang ngeri siapa? Musuh-musuh kita, musuh-musuh bangsa Israel. Amin. Dan peperangan Tuhan itu tuntas. Iya, ya. Peperangan Tuhan itu selalu tuntas. Ya. Kasih Tuhan tidak hanya membebaskan, tapi Dia terus menyertai, ya, mengusahakan dan memastikan sampai kepada tanah perjanjian. Amin. Amin. Ya. Tuhan tidak hanya sekedar mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Dia juga memimpin bangsa Israel dari peperangan demi peperangan, sampai kemudian Dia melibatkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Semua tuntas. Dia berperang tuntas, Dia selesaikan panggilan setiap kita sudah tuntas. Amin. Ya, tapi kita sering tidak tuntas di dalam mengerjakannya. Ya, jangan sampai itu terjadi. Tuhan tetap menunggu. Tuhan tetap menunggu. Ya, kalau itu kereta itu tidak dikacaukan sama Tuhan, pasti bangsa Israel dapat disusul oleh Firaun dan pasukan. Ya. Oleh karena itu Tuhan mengacaukan sehingga mereka tidak dapat mendekati bangsa Israel sampai bangsa Israel ke tepian. Ya. Ini semua karena apa? Kasih karunia Allah untuk Musa, ya, dan sekaligus untuk bangsa Israel. Ya. Kita baca Keluaran 33:17. Keluaran 33:17 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Apa yang katakan Musa? Musa itu akan dilakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia daripadku dan aku mengenal engkau. Ini luar biasa. Ya.
Apa yang dikatakan Musa Tuhan lakukan. Ya, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Oleh karena kasih karunia ini, ya, Musa memimpin bangsa Israel. Dan karena kasih karunia Allah atas Musa, bangsa Israel juga menikmati kasih karunia ini. Amin. Amin. Ya, dan selamat tidak cuma bangsa Musa aja sampai tepi, semuanya selamat. Tuhan berperang bagi saya oleh karena kasih karunia-Nya. Dan karena apa? Aku mengenal engkau. Jadi bagaimana Tuhan itu mengenal Musa? Artinya mengenal Musa apa? Tuhan itu intim dengan Musa. Tuhan karib bergaul dengan Musa. Tidak sekedar kenal tok, tidak sekedar tahu tok, oh ya ini Musa, ya, Nabi itu enggak. Tapi ada keintiman, ada pengenalan yang lebih dalam lagi. Sehingga apa? Supaya Tuhan itu bisa memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Amin. 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 Ya. Hari ini kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Dia. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, Dia lakukan segala sesuatu untuk kita. Amin. Dia berperang gantikan kita, dan ketika Dia berperang melawan musuh kita, peperangannya tuntas. Dan ketika kita bersama-sama dengan Dia, ya, kita juga akan sampai tuntas kepada panggilan hidup kita. Amin. 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 Kan kita baca di Efesus 3 17-20. Efesus 3 17-20. Ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, ya, oleh apa? Iman. Bukan karena perbuatan baik kita, ya, diingat-ingat, karena iman Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus berdiam di dalam setiap orang percaya pada saat dia diselamatkan. Ya kan? Lalu mengapa Paulus berdoa agar Kristus berdiam di dalam hati mereka? Ya. Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa hati ini terdiri dari jiwa dan roh. Ya. Hati kita ini terdiri dari jiwa dan roh. Ya. Saat manusia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Bapa mengirimkan roh putranya ke dalam hati mereka, ya, yaitu roh. Nah, mereka harus percaya dengan sepenuh hati. Oleh karena roh dan jiwa kita ini, ya, dengan roh dan jiwa kita, pertama kali ketika kita lahir baru, yang diubahkan adalah roh kita. Karena Bapa memberikan roh anak menjadi satu dengan roh kita. Tetapi jiwa kita akan melihat roh kita. Jiwa kita akan menyaksikan seperti apa roh kita. Jiwa kita akan diperbarui hari demi hari. Ya, sehingga apa? Kita perlu berakar, Pak. Berakar dalam, lebih dalam lagi. Amin. Amin. Ya. Kebanyakan orang yang lebih menyukai, ya, ketika Paulus berdoa karena iman. Ya. Kenyataannya kebanyakan orang Kristen tidak suka melakukan dengan iman. Ya. Mereka lebih memilih memiliki Kristus di dalam hati melalui perasaan. Ya. Tidak dengan kalau ketika kita berdoa tadi, ketika kita memuji Tuhan, perasaan kita kok rasanya kok biasa-biasa aja. Ya. Nah, itu seringkali orang Kristen kok berarti Tuhan tidak hadir. Kita orang Kristen, ya, melakukan sesuatu karena iman. Mau terasa atau tidak terasa, ya, Tuhan hadir. Amin. Amin. Ya, dan Dia hadir lebih dulu daripada kita. Ya. Karena tidak merasakan, tidak dengan perasaan mereka tidak rasakan, mereka tidak percaya Dia benar-benar ada. Sehingga apa? Sulit untuk mempercayai Tuhan. Sulit untuk mempercayai Tuhan itu menolong kita. Sulit untuk mempercayai bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami pergumulan hidup, ketika kita mengalami masalah, ketika kita lagi bersuka cita. Ya.
kita sering lupa karena kita tidak rasakan itu. Tetapi kalau kita mengandalkan iman kita, ya, kita tahu terasa atau tidak terasa, Tuhan hadir. Amin. Tuhan ada. Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sudah mengampuni. Ya. Nah, oleh karena apa? Oleh karena apa? Paulus berdoa supaya 18, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Amin. Ya, kita bayangkan tadi begitu dalamnya lautan dengan oleh karena kasih karunia Kristus, ya, lautan yang begitu dalamnya terbelah. Kita bayangkan sebegitu dalam, kita hanya bayangkan dalamnya aja, guys. Ya, itu sudah tidak bisa terbayangkan, ya, bagaimana Allah melakukan segala sesuatu itu. Untuk siapa? Untuk orang Israel. Untuk siapa? Untuk kita semua. Amin. Ya, di hadapan itu dan tuntas. Itu baru kita ngomong dalamnya, belum kita ngomong tingginya, panjangnya, lebarnya. Siapa bisa mengukur? Tapi kita bisa memahami. Amin. Amin. Ya, kita tidak bisa mengukur itu, tetapi kita bisa pahami itu. Ya, dalamnya kasih Kristus itu bagi kita. Ya, ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu. Ketika kita pahami Dia, kita pahami kasihnya, kita bisa mengenal kasih itu. Artinya apa? Kita bisa bergaul karib dengan kasih itu. Kita tidak takut menghadapi Dia, tapi kita hormat dan kita karib, kita mau intim dengan kasih itu. Itu yang namanya mengenal kasih itu. Ya, kita mau lebih dalam lagi. Tuhan, aku mau mengenal kamu lebih dalam lagi. Aku mau lebih intim lagi dengan Engkau. Ya, sekalipun Dia melampaui segala pengetahuan, sehingga orang dunia sampai bicara itu bodoh, itu kebodohan. Kenapa? Tidak terpikirkan kasih itu. Ya, melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan apa saja yang ada di dunia ini, kasih itu lebih, tidak bisa terukur. Ya, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan apa? Kepenuhan kasih Allah. Ketika kita mengetahui, ya, mengenal kasih itu, kita memahami kasih itu, ya, kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Amin. Ya, karena kasih itu memenuhi hidup kita, sehingga apa? Allah itu yang kasih itu sendiri memenuhi hidup kita. Ayat 20 terakhir, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Kejadian Musa membelah laut, tidak ada yang bisa memikirkan, ya, tidak ada yang bisa memahami itu, tidak ada yang bisa apa ya, merekonstruksi kejadian itu dengan detail. Ya, ada yang bisa menerangkan caranya gini loh, oh caranya itu tidak ada. Ya. Nah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, artinya jauh lebih banyak lagi. Tuhan akan jadikan kita, Tuhan akan berikan kehidupannya, kuasanya, ya, kasihnya itu terjadi dalam hidup kita, dan tidak hanya ada dalam hidup kita. Dikatakan apa? Dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kasihnya, kuasanya itu di dalam kita tidak tinggal diam, tapi bekerja, melakukan kebaikan dalam hidup kita. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Yes.
tapi boleh kami pahami, boleh kami ketahui Tuhan, boleh kami menikmati itu semua Tuhan, dan kami tahu Tuhan dengan kasih yang luar biasa itu Tuhan, proteksi yang luar biasa itu Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang baik itu Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan, dan segala sesuatu kau jadikan dalam hidup kami menurut kebaikan-kebaikan Tuhan, menurut kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena keluarga kami menerima itu semua, tapi karena kasih karunia, karena belas kasih dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan percaya, kami menerima itu semua Tuhan, bahkan seluruhnya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kau mengerjakannya tidak setengah-setengah dan kehidupan kami, Engkau selalu tuntas mengerjakannya dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup kami juga menuntaskan setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk semua yang telah Kau jadikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat-berkat-Nya Tuhan. Di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan bisnis kami, di dalam pelayanan kami, di dalam gereja kami Tuhan, di dalam apapun juga segala bidang kehidupan kami. Kau berkati kami dan kami terima Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua berkata, amin.